Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Senang sekali saya bisa jumpa kembali dengan saudara. Bagaimana, apa kabar jemaat yang terkasih? Hari ini adalah tanggal 23 Januari tahun 2022, minggu ketiga ya kalau salah. Saudara, siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah minggu ketiga ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari. Bapakku yang baik, Kau sangat cinta, lebih dari segalanya dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang perlu, lebih dari segalanya dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tangan seri, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Disembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, ya Rama. Terpujilah namamu. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Umat Ebenezer di Dekol yang kecil ini, mari Tuhan urapi, berkati Tuhan, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini Tuhan, agar menjadi bisa berkat buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, jumpa kembali di minggu ketiga di bulan Februari ini. Amin. Nah,
Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita mengasihi Allah, dan Tuhan mengajarkan tipsnya sebagai berikut. Dikatakan, kalau engkau lebih mengasihi ayah ibumu lebih daripada aku. Artinya di dunia ini, saudara, kita harus lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Baru yang kedua, keluarga kita. Sehingga berkat firman Tuhan, kalau kita praktekkan, saudara, ada penyertaan Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan, ada penjagaan daripada Tuhan. Amin. Ini adalah firman Tuhan minggu yang lalu. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga hati. Artinya dalam kehidupan seringkali saya mengalami seperti itu. Gagalnya kita bukan karena kurangnya berkat, tetapi kurangnya kita menjaga hati. Contoh, ada orang yang dapat berkat banyak, tetapi hari itu juga dihabiskan. Bahkan saking ininya keinginan dipenuhi, dipuaskan semuanya, sehingga akhirnya dia tidak punya apa-apa untuk hidup kehidupan selanjutnya. Sehingga hari-hari hidupnya berhutang terus, dan akhirnya dia mati oleh karena hutangnya. Nah, hari ini kita akan belajar menjaga hati, saudara, sehingga tidak kita masuk dalam jerat pencobaan. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang seringkali dibagikan setiap minggu, ya. Saudara sering dengar dari tahun ke tahun ada pengulangan karena inilah firman Tuhan. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi terpancar kehidupan, artinya batas kehidupan kita ditentukan daripada bagaimana kita menjaga hati kita, saudara. Kalau hati kita tidak dijaga, maka batas kehidupan bisa melewati batas, sehingga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa jaga, malah sebaliknya kita akan kehilangan. Ya, ini saya akan share kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita bisa mengalami namanya berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Nah, di dalam doa Bapa kami, saudara, ini penjelasan penting sekali. Saudara perhatiin di dalam Matius 6 ayat 13, ini isinya doa Bapa kami. Yesus mengajarkan begini cara kita berdoa. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kurung, karena engkaulah yang punya kerajaan, mempunyai kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Yakobus berkata begini, Yakobus 1 ayat 14-15, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, saudara. Pencobaan ini, Yakobus 1 14-15 berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan datangnya daripada keinginan kita sendiri. Nah, hari ini kita belajar menjaga hati. Artinya keinginan kita jaga. Makanya minggu yang lalu saya ajarin bahwa kita harus lebih mengasihi Bapa di sorga daripada Bapa kita dan Ibu kita atau keluarga kita yang ada di bumi. Untuk apa? Agar setiap firman Tuhan, setiap Alkitab, setiap bacaan yang kita baca di dalam firman Tuhan, kita bisa hidupi dalam kehidupan kita sehari ke sehari. Ya, karena seringkali orang kalau sudah di dalam rumah, seringkali lebih menghormati ayah ibunya daripada Tuhan Yesus kita. Ya, dalam banyak hal saya melihat dan saya mengalami sendiri. Kadang-kadang, saudara, kita lebih menghormati orang tua, lebih menghormati apalagi adat, apalagi coba tradisi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal Yesus mengajarkan, engkau tidak layak kalau engkau lebih mengasihi orang tuamu. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan tadi pencobaan itu datangnya dari mana? Dari kita sendiri, dari keinginan kita. Makanya dikatakan temanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati artinya, saudara, mencukupkan diri pada apa yang ada. Nah, keinginan kita ini harus kita matikan. Biarlah dikatakan dalam doa Bapa kami juga sama. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya anak Tuhan yang berhasil, makanya Tuhan mengatakan janji di dalam Matius
28, 19, 20 berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kapan? Ketika setiap perintah Tuhan, ketika doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Kehendak Tuhan jadi atas hobi kita. Kehendak Tuhan jadi atas keinginan kita. Jadi keinginan kita harus di bawahnya. Kehendak Tuhan dulu yang di atasnya harus jadi. Nah, keinginan kita kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kita lakukan. Inilah yang akan menjaga kehidupan kita, anak-anak Tuhan, jemaat yang terkasih. Kalau engkau cari nafkah dengan sungguh-sungguh, engkau cari nafkah dengan baik-baik, tapi kalau engkau tidak menjaga hati, artinya engkau masuk ke dalam pencobaan. Yakobus berkata, ya, dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu makanya seringlah engkau merenungkan firman Tuhan. Jangan terlalu sering merenungkan hal perduniawian. Kalau kita sering merenungkan hal-hal perduniawian, bahkan Ziklar berkata, dengan siapa engkau berkawan, berteman, seperti lo engkau jadinya. Ya, sebab keinginan daging telah nyata. Semua hal-hal yang duniawi itu dipraktikkan dengan kuat kalau kita terlalu merenungkan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, ayat-ayat ini sangat sentral sekali yang saya bagikan tadi, saudara. Untuk apa? Untuk hari-hari agar kita terjaga hati kita. Karena saya mengalami betul, saudara. Untuk kita bisa bangkit, saudara, di dalam kebangkitan. Apalagi kalau kita terpuruk ekonomi kita, saudara. Saudara harus jaga baik keinginan. Hati kita itu harus kita jaga. Kalau tetangga kita beli motor baru, kita harus berani salibkan. Beli tas baru, saudara, ya, apalagi tasnya bermerek, ya, kita lihat, aduh, kepengen. Karena apa? Karena terlalu sering merenungkan, sehingga timbullah, saudara, tidak ada penjagaan lagi. Akhirnya keluar dari batas-batas yang Tuhan katakan, terpancar. Kata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupanmu. Jadi kalau udah melewati batas, nah itu bahaya. Dan dikatakan firman Tuhan, kalau sudah dibuahi itu dosa. Ya. Dikatakan apa? Jagalah supaya hatimu, Lukas 21 ayat 34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi jagalah dirimu supaya hati. Pergaulan itu, saudara, pergaulan itu sangat-sangat menentukan sekali. Dengan siapa kita berkawan? Ziklar berkata, ya, dengan siapa kita berkawan, saya akan tahu siapa saudara sebetulnya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya tidak panjang-panjang, tapi saya ingin kasih tips yang telah saya hidupi setiap hari. Ya, saya seringkali menjaga hati agar tidak terjerat oleh keinginan-keinginan yang melebihi sebetulnya yang Tuhan udah kasih patokan. Kalau Tuhan sudah kasih patokan, jangan ini, jangan itu, ya kita jangan melakukan, saudara. Tetap kita harus lebih mencintai Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya apa? Bergaul dengan Tuhan mempraktekkan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 berkata, ajarlah mereka melakukan. Ya, bukan menghafal, saudara. Ajarlah mereka melakukan. Sekali lagi saya kasih tahu, bukan menghafal. Bukan banyaknya ilmu pengetahuan kita tentang Alkitab sehingga kita hebat di dalam Tuhan, tidak. Tetapi yang paling benar adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan. Ini yang paling penting. Jadi yang paling penting, saudara harus mengerti bahwa kita manusia penuh keterbatasan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kalau kita suruh jaga hati, artinya pikiran kita, keberadaan kita dimanapun berada, agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal perduniawian. Jangan mencobai Tuhan. Ya, seperti tadi dikatakan Yakobus, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Ya, misalnya ke mall sengaja saudara ngelihat barang-barang yang mahal, atau ke toko kendaraan saudara melihat barang-barang yang mahal, sehingga saudara makin hari keinginan makin numpuk, sehingga tidak sadar, ya, kita ambil kendaraan baru, ya,
mungkin DP-nya murah, tetapi tiba-tiba cicilannya menyiksa sekali, sehingga akhir-akhirnya sudah ada banyak anak Tuhan yang gagal sampai kepada tujuannya Tuhan. Bukannya memberitakan Injil, malah saudara memperburuk kondisi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Jemaat yang terkasih, ini bukan dihafalkan, tapi untuk dilakukan. Saudara. Mari mulai belajar kita melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi terakhir dikatakan, makanya berdoalah demikian, saudara. Kenapa Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini Tuhan Yesus mengajarkan. Artinya begini, Tuhan Yesus sudah tahu manusia ini punya keterbatasan. Ada dia ketidakmampuan dia. Ya, makanya saudara doanya dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika kita berdoa demikian, mari kita jaga sikap kita, tindakan kita, terus pergaulan kita jaga agar tidak masuk ke dalam pencobaan yang menjerat, saudara. Misalnya yang pinjaman murah, ya. Ini murah bunganya, ya. Pinjam 100.000, tiba-tiba mengembalikan lebih besar sekali, sehingga akhirnya bukannya dia mikirin melakukan firman Tuhan, dia mikirin mau ngelunasin utang, nggak lunas-lunas. Karena apa? Karena terjerat, saudara, oleh satu hal yang sebetulnya tidak perlu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong saudara dan saya, tetapi yaitu dosa. Dosa artinya apa? Tidak dijaga keinginan-keinginan yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara, sedikit sederhana, tetapi saya mau membaginya sehingga kita bisa praktekkan dengan mudah, saudara. Ya, kita praktekkan dengan mudah. Tadinya kita mengadakan onsite minggu ini, cuman saya melihat ini sebentar lagi saya juga mau divaksin, ya, booster, sehingga saya pikir nantilah next berikutnya, karena kita harus jaga kesehatan. Karena kalau saudara tahu di mana-mana udah mulai ada sih, ya sedikit banyak ada sih yang udah kena. Jadi kita harus jaga diri sehingga tetap online dulu. Tapi saya berharap jemaat yang terkasih, mari bersukacitalah di dalam Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sehingga hari-hari kita mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah arti lagu ini, saudaraku yang terkasih, jemaat yang terkasih. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menjaga hati artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Memikul salib artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Menjaga hati kita agar kita tetap bersih di dalam Tuhan artinya kita mempersiapkan diri kita dengan pergaulan-pergaulan yang membangun. Kalau kita berteman atau ada saudara yang tidak membangun, mari tinggalkan sudah pergaulan itu. Mari kita bergaul dengan orang-orang yang bisa ngebangun kita, bisa membuat kita takut akan Tuhan, agar makin hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mendengarkan di GKPI ini, Tuhan. Memang bilangan kecil, tapi hamba percaya Tuhan,
biarpun kecil tapi bisa memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga, misalnya keluarga Andri Desi, Tuhan Kau berkati, anak-anaknya juga Engkau lawat, berkati Tuhan, keluarga Yohan, Tuhan Shalom, Tuhan aku berdoa buat Exal juga, aku berdoa buat Jojo, Tuhan buat Michael, Tuhan aku berdoa juga Tuhan buat keluarga Oto Karomoyanan, Tuhan keluarga Bu Amai, Tuhan Kau berkati dalam nama Yesus. Brother kami Brody Kiki, Kau berkati juga Tuhan dalam pekerjaannya, sehingga hari-harinya dia melihat kasih karunia Tuhan menyertai kehidupannya, sehingga dia juga Tuhan bisa menjadi imam dalam keluarga, mengajar istri dan anak-anaknya. Berdoa juga Tuhan buat semua teman-teman kami yang menyaksikan Tuhan dimanapun berada, Kau berkati Tuhan. Kalau saat ini sedang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan yang sakit. Kalau Engkau sedang dalam duka, hiburkan dalam nama Yesus. Kalau Engkau sekarang sedang masuk ke dalam keputusasaan, berdoa buka jalan Tuhan, solusi buat mereka, sehingga mereka bisa melihat kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan berdoa juga Tuhan buat keluarga kami Siauta, Tuhan Kau berkati juga dimanapun berada dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Maria Yosi, cucu kami Marcel, Kau berkati anak kami Clement yang persiapan ujian prakteknya Tuhan tanggal 27 Februari ini, Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Pak Januari ini Tuhan Kau berkati sehingga dia bisa lulus Tuhan, menyelesaikan sekolahnya. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami Elia yang dalam kuliahnya, Kau berkati juga Tuhan, kesehatan kekuatan buat dia, istri kami dalam pekerjaan usahanya Kau berkati, biarlah Tuhan berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam pekerjaan dan usahanya. Terima kasih hamba-Mu juga yang banyak kekurangan kelemahan, yang Kau berkati Tuhan, sehatkan kuatkan agar terus bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan akhirnya Tuhan, bangsa negara kami, pemimpin kami Kau berkati, presiden kami Jokowi Tuhan Kau berkati tetangga kami kiri kanan, berkati kami semuanya, bahkan jemaat Tuhan yang udah lama kami tidak berjumpa, Kau berkati dalam nama Yesus, agar mereka melihat bahwa kasih Allah nyata ketika kita mempraktikkan firman Tuhan. Makasih Tuhan, akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.